Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Alhamdulillah teman-teman, setelah sekian lama saya nggak upload video, disebabkan oleh satu atau dua hal, yaitu karena yang terutama sih kesibukan ya teman-teman. Karena bulan Juli kan kita masuk ke bulan liburan, kemudian disertai dengan sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat, sudah kembali beraktivitas lagi. Dan ini adalah video stok lama saya sebelum liburan ke Malang. Jadi saya packing, biasanya saya packing itu nggak terlalu mepet waktu berangkat ya teman-teman. Saya senang packing itu jauh-jauh hari sebelum saya berangkat, minimal 1 minggu sebelumnya. Barang-barang sudah saya taruh di atas koper, meskipun barang-barang tersebut belum kita rapikan, misalnya seperti itu. Jadi sudah memilah-milah nih, misalnya kita 1 minggu di Malang, berarti saya membawa pakaian kira-kira 5 potong gitu ya. Atau kita hitung aktivitasnya, sudah ada agenda apa, pakai baju ini, kemudian dicuci, kemudian dipakai lagi atau tidak, dan seterusnya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian memperkirakan juga ketika kembali ke Bogor apakah akan membawa barang gitu, supaya kita tidak overweight ya, dan juga tidak mengeluarkan biaya, karena kan satu tiket maksimal itu 20 kilo ya. Nah ini saya menyiapkan membawa sepatu karena ada manten ya teman-teman, ada undangan di Kediri. Jadi sekalian liburan saya ada acara pernikahan saudara. Jadi ini saya membawa pakaian-pakaian olahraga, pakaian sehari-hari, kemudian juga beberapa baju rumah. Jadi nggak terlalu banyak, misalnya 1 minggu ya bawa pakaiannya 4 gitu ya. Jadi 3 harinya itu kita pasti ada mencucinya gitu teman-teman. Nah biasanya kalau liburan ke Malang itu seperti orang mudik ya, seperti sebelum-sebelumnya. Jadi nggak terlalu ada agenda untuk ke wisata dan lain-lain, karena tahu sendiri ya teman-teman yang mungkin sudah pernah tinggal di Malang atau pernah ke Malang, kalau musim-musim liburan Malang itu macet teman-teman. Apalagi ke arah Batu, wow itu bisa macet sekali. Kemudian juga arah pantai, arah gunung, Bromo dan lain-lain, terutama kalau weekend teman-teman. Terus kemudian juga sekarang kota Malang itu termasuk kota yang macet karena mungkin volume kendaraan yang datang lebih banyak. Terus tata kotanya sekarang berubah untuk aliran lalu lintas ya. Jadi ada beberapa jalan itu sudah dialihkan untuk jadi satu jalur. Kemudian di Jalan Kayu Tangan itu sekarang ada area seperti dibuat seperti Malioboro gitu ya teman-teman. Jadi sekarang banyak kafe-kafe, jadi makin padat pengunjung dan wisatawan. Oke teman-teman, saya lanjut packing dulu, kemudian nanti kita lanjutkan aktivitas berikutnya. Oh ya teman-teman, liburan kali ini saya tidak membawa kendaraan, jadi pakai pesawat. Makanya benar-benar dipikirkan bawanya tidak terlalu banyak seperti kita bawa kendaraan ya. Kalau bawa kendaraan mungkin kita bebas. Jadi saya juga sudah bilang sama orang tua, saya tidak bawa oleh-oleh ya, karena bawaannya nanti semakin banyak, dan mungkin kalau sudah sepuh gitu ya, oleh-olehnya kalau roti-roti gitu-gitu udah nggak terlalu dimakan ya teman-teman ya. Mungkin lebih baik kita bawa uang aja gitu teman-teman. Nah ini saya lanjut bawa skincare, karena pengalaman saya ketika ke Malang kapan hari itu ya, waktu dulu tidak membawa skincare. Saya pikir ya udahlah pokoknya make up, krim gitu aja. Ternyata setelah 2 minggu di sana nggak bawa skincare sama sekali, hanya yang minimalis, itu muka saya bermasalah teman-teman. Mungkin karena perbedaan cuaca juga ada perubahan ya, seperti kalau di Bogor itu berkeringat, cenderung seperti berkeringat gitu ya. Tapi kalau di Malang itu mungkin lebih dingin gitu ya, kadang kita mungkin telat mandi kemudian jadi kering ya kulitnya, jadi kadang-kadang jadi kayak peruntusan gitu teman-teman. Makanya sekarang kemanapun saya pergi,
wajib membawa skincare ya teman-teman ya, karena kalau kita skip beberapa hari aja kalau nggak pakai akan timbul masalah-masalah yang memang jadi concern dari kulit kita. Alhamdulillah pakaian saya dan pakaian suami sudah beres. Sekarang saya menyediakan koper berikutnya untuk 2 anak. Biasanya kalau anak-anak kalau disuruh nanti dulu. Nah, saya beli juga koper keempat yang warna hitam ini ya teman-teman. Jadi saya beli untuk tambahan. Nah teman-teman, setelah menyiapkan perlengkapan untuk liburan, saya lanjut kegiatan selanjutnya, yaitu saya unboxing belanjaan saya, karena anak saya akan ada kegiatan untuk pergi ikut kegiatan internasional yaitu Jambore Dunia, sehingga kemarin saya belanja ya teman-teman untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Jadi saya mau rapi-rapikan dulu ya teman-teman. Nah ini memang rencananya saya mau taruh di satu keranjang besar ini perlengkapannya, supaya tidak terpencar-pencar dan tidak hilang, sehingga ketika nanti sudah waktunya packing maka barang-barang itu sudah siap. Jadi beginilah cara saya mempersiapkan sesuatu, yaitu persiapkan jauh-jauh hari apa yang bisa kita beli dahulu, kemudian kita list, kita buat tulisan tangan atau print-printan gitu ya. Kemudian juga sudah melakukan survei, seperti contohnya banyak membaca deskripsi barang-barang yang memang kita butuhkan dan kita bandingkan seandainya dengan bentuk seperti ini, merek seperti ini, dan review dari online shop seperti itu teman-teman. Namun ini beberapa barang saya beli di Ace Hardware, seperti vakum untuk plastik untuk traveling, kemudian kotak makan, alat menjahit, kemudian perlengkapan camping seperti sendok garpu traveling. Pokoknya semua yang dibutuhkan adalah barang-barang yang bisa dilipat teman-teman. Rata-rata biasa dibeli di toko-toko keperluan camping ya, seperti Eike, merek-merek tersebut. Dan ini memang acaranya adalah acara pramuka, sehingga memang mereka akan camping di Korea pada bulan Agustus mendatang, sehingga semua barang yang saya beli adalah barang-barang yang memang dengan ukuran lebih kecil, compact, dan tidak memakan tempat, karena hanya disediakan koper 60 liter saja. Nah, anak saya alhamdulillah kebetulan mewakili dari kota Bogor di sekolahnya ya, dan dari Bogor hanya sekolahnya dia saja yang mewakili, sehingga ada kesempatan mencari pengalaman dan mencari ilmu ya teman-teman. Dan itu 5 tahun sekali Jambore Dunia itu. Maka di sini saya juga persiapkan seperti P3K, obat-obatan, dan kebetulan katanya di sana sedang musim panas, sehingga saya bawakan juga sunblock ya teman-teman. Saya beli Guardian yang lagi diskon, beli 1 gratis 1. Pokoknya semua keperluan traveling saya insya Allah siapkan. Namanya juga pergi jauh ya teman-teman, pertama kalinya anak-anak, sehingga harus kita ajarkan bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana harus packing, kemudian bagaimana harus fokus ketika kita traveling. Dan pokoknya menurut saya ini adalah pengalaman dia supaya lebih bertanggung jawab dan belajar lebih disiplin. Alhamdulillah saatnya tiba untuk berangkat ke bandara.
Saya berangkat melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian langsung pesawat ke Malang. Penerbangan pukul 7.00 saya berangkat setelah sholat subuh. Saya berangkatnya ini sebelum azan ya teman-teman. Jadi memang mengejar sholat subuh di bandara. Kalau saya kebiasaannya pakai Bluebird, jadi sudah pesan H-1, ataupun kalau mau pakai Damri ya teman-teman, turunnya di Botani terus kemudian langsung ke bandara. Nah ini kita sudah dapat taksi dan alhamdulillah kita berangkat dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Alhamdulillah sampai bandara masih sepi ya, karena memang kita lebih awal. Biasanya orang-orang itu banyakkan datang jam 6 ya teman-teman. Ini karena kita sudah memprepare jauh-jauh hari, bakalan berangkat sebelum subuh, kita sholat, kemudian kita check in. Nah setelah itu kita masuk ke boarding. Nah kalau sudah masuk gini, kita tinggal tunggu di gate, kemudian tunggu berangkat sambil ngobrol-ngobrol sama anak. Biasanya saya juga mungkin kalau belum sarapan ya beli roti gitu teman-teman. Karena kalau keberangkat pagi itu kalau di Bandara Halim, kalau warung-warung makannya memang belum banyak yang buka ya, hanya beberapa saja. Ya ini saya lagi mau foto, ada anak lewat. Ya kesempatan ya teman-teman, kadang saya di sini tuh buat konten, kemudian saya juga foto-foto atau memberikan informasi seperti itu teman-teman. Enaknya kalau di Halim tuh kan lebih kecil, hanya seperti ini saja tempat tunggunya, sehingga jalannya tidak terlalu jauh seperti di Soekarno-Hatta ya teman-teman. Kalau di Soekarno-Hatta kita pasti jalannya lebih jauh dan gate-nya lebih panjang gitu ya, banyak karena. Nah ini alhamdulillah sudah masuk pesawat, tinggal kita menunggu take off. Jadi saya nggak tahu kenapa selalu ditaruh sayap gitu. Kalau teman-teman mau tips, kalau pingin kakinya lebih lebar, lebih luas, itu teman-teman minta di pintu darurat ya. Tapi memang teman-teman punya tanggung jawab mempelajari bagaimana cara membuka pintu, sehingga ketika ada keadaan darurat teman-teman sudah tahu. Nah ini kan lebih lebar nih ya teman-teman, untuk depan kursinya. Nah itu tips dari saya dan suami ketika naik pesawat. Pilihlah di bangku pintu darurat jika memang teman-teman bersedia. Oke, kita persiapan untuk take off. Jangan lupa untuk pasang sabuk pengaman, kemudian mempelajari buku darurat ya, namanya kita nggak pernah tahu ya. Semoga sih selamat ya sampai tujuan.
Cocok. Bisa. Si paling Saya estetik karena suka gurau dan juga kalau jadi ya kan mulutnya bau bikin meleleh Selamat pagi, sama kami yang terhormat. Selamat datang dalam awak pesawat yang bertugas. Mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batikar ID 7581 dengan tujuan Malang. Penerbangan ke Malang akan kita tempuh dalam waktu 1 jam dan 10 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, perlu kami sampaikan destination to Malang. The flight time to Malang will be approximately 1 hour and 10 minutes. According to the Civil Aviation and Safety Regulations, we would like to inform you that this and activating the smoke detectors are punishable criminal or fine in accordance with application and open your window shutter before checkout. If you need any assistance, please do not hesitate to call the flight attendants. Thank you for your cooperation and have a very pleasant flight. Passenger and safety development. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten and pull the strap, so unfasten the seatbelt, please to buckle. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker oksigen ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala, kencangkan dengan menarik ujung tali, dan bernapaslah seperti biasa. Ada yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. In case of loss of respiration for the nose and mouth, place the strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first and help the children. Pesawat Airbus 320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus 320 is equipped with 8 emergency exits. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit light will illuminate during emergency situations and will guide you towards the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. The life jacket is available under your seat. Cara menggunakannya, keluhkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life jacket over your head and your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi Anda yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya. Life jacket should only be inflated at the emergency exit doors for those. Kami yang terhormat, sahabat selanjutnya selanjutnya, kami ingatkan kembali untuk mengenakan sabuk pengaman Anda, meningkatkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda, dan membuka.
setelah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, saya mohon Anda tetap mengenakan demi kenyamanan Anda. Hal ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan. Proses berlanjutnya dan dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
atau di tempat di bagasi di atas. Setelah mendarat, terima kasih. Ladies and gentlemen, in a few minutes, we shall be landing at Abdurrahman Saleh, the airport of Malang. Please attend to your seat, fasten your seat belt, put your seat back to the upright position, lower your armrest, lock your thread table securely, and open your window shutters. Please ensure the luggage is secured in the seat in front of you or in the luggage bin. After landing, we ask that you remain seated until a sign of wearing seatbelt is turned on. Kunci nggak kelihatan. Kami yang terhormat, sang bendera pengadilan kami ingatkan kembali. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as you are making our final bridge for landing, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
Alhamdulillah teman-teman sudah landing di Kota Malang. Memang saya sengaja tidak berbicara di video-video sebelumnya supaya teman-teman bisa menikmati awan dan bagaimana pesawat itu take off dan landing, teman-teman. Alhamdulillah ini sudah landing dan sudah sampai di Bandara Abdurrahman Saleh, Malang. Setelah landing kita menikmati tampakan yang sejuk ya teman-teman, sejuk, masih ada kabutnya. Dan inilah Kota Malang yang sangat dingin teman-teman pada waktunya, karena beberapa bulan sebelumnya memang sempat panas. Alhamdulillah teman-teman, saya sudah sampai di Malang dan alhamdulillah bisa menikmati sisa-sisa liburan di bulan Juli, di mana anak-anak liburan kenaikan kelas. Suaranya kasar ya. Makasih Bu Biatin. Biasanya kalau di Bandara Kota Malang itu teman-teman tidak ada Bluebird dan taksi-taksi yang lain selain taksi bandara ya. Jadi jangan bingung kalau di sini kita tidak bisa memesan Grab, Gojek, Car, karena sudah ada taksi khusus bandara dan hanya boleh dijemput secara pribadi ya. Misalnya memang keluarga ataupun teman yang memang bukan kendaraan taksi online teman-teman. Biayanya taksi bandara itu sekitar 75.000 sampai 90.000. Ya, memang begitulah teman-teman aturan di sini. Memang taksi luar belum bisa masuk ke bandara. Oke teman-teman, saya perjalanan pulang dulu ke rumah orang tua saya. Assalamualaikum. Ayo, masih nunggu. Oh iya. Hotel ya? Hotel. Tetap ono.
Alhamdulillah sudah sampai rumah orang tua, teman-teman. Jangan lupa cek semua koper-koper jumlahnya ada berapa, kemudian tas tentengan ada berapa. Lihat juga di tengah, di depan, belakang semua jangan sampai ada yang tertinggal. Karena pengalaman saya pernah ketinggalan tas yang isinya itu sepatu dan sandal-sandal ya teman-teman. Jadi ini saya suruh suami untuk cek ulang apakah ada yang tertinggal ataupun tidak. Taksi. Oke teman-teman, berlanjut lagi nanti kegiatan saya di Kota Malang apa aja. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.